sarjana hukum. Tapi tetap adab dan sopan santun harus dipakai. Adab dan sopan santun itu nggak harus ke orang yang lebih tua aja loh, Bu. Hola netizen yang tercinta, ibu-ibu yang mengaku sebagai sarjana hukum lelah dihujat netizen yang berbakti. Ia akhirnya meminta maaf. Ibu sarjana hukum tersebut sebelumnya viral setelah marah kepada seorang guru karena telah mencubit anaknya. Bukannya mendapatkan dukungan dari netizen yang terhormat, ibu-ibu tersebut malah habis dihujat. Lelah mendapatkan hujatan, ibu-ibu itu akhirnya membuat video klarifikasi. Tidak cuma ibu-ibu tersebut, dari pihak guru turut meminta maaf. Assalamualaikum, ya. Saya di sini ingin mengklarifikasi atas video yang viral oleh postingan saya. Ya, saya selaku wali murid memohon maaf atas video yang sudah beredar. Ini masalah sudah selesai, ya. Kita selesaikan bersama dengan pihak sekolah dan kita juga sudah baik-baik aja ya, Pak ya. Kita saling memaafkan. Jadi mohon tidak diperpanjang lagi masalah ini, karena semuanya sudah selesai dengan baik ya. Terima kasih ya semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan saya dalam mendidik, dan masalah ini sudah selesai. Saya dan ibu ini, Bu Wali Murid, sudah islah, sudah tidak ada masalah lagi. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitakan sebelumnya akun TikTok @mbak_sai mengunggah video ibu-ibu berbicara dengan nada tinggi kepada seorang guru. Ia meminta penjelasan soal anaknya yang dicubit oleh sang guru. Hendak dijawab guru tersebut, ibu-ibu itu kembali memotong. Guru itu mengaku hanya mencubit dengan tujuan mendidik anak tersebut. Namun ibu-ibu itu tidak terima karena cubitan itu membuat anaknya memar. Ia lalu membanggakan dirinya sebagai seorang sarjana hukum. Guru tersebut terlihat santai menanggapi ibu-ibu yang marah. Sang guru kemudian menjelaskan kronologi versinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Aduh, itu tidak seberapa ibu. Di zaman saya dulu, guru saya dia bikin ini kuku ini cambang ditarik ini. Biasa tangan kita dimasukkan pensil di sini, dipit tangan kita ini. Kita tidak mengeluh ke orang tua kita anggap itu sebagai pelajaran bagi kita, didikan. Hasilnya apa? Kita menjadi orang yang disiplin, guys. Jangan heran kalau anak ibu nantinya kepala batu. Karena apa? Karena tidak menerima apabila ditegur oleh gurunya, diberikan pelajaran oleh gurunya. Kecuali tangannya dia patah, bengkok. Itu baru disalahkan gurunya. Cuma memar-memar aja, nggak apa-apa. Kasihan juga guru-guru sekarang. Mereka terbatas dalam mendidik anak-anak gitu. Padahal rata-rata kan manusia ini kepala batu. Kalau tidak dikasih peringatan sedikit, mereka tambah bandel begitu. Guru ini tidak salah, guys, kalau menurut pendapat saya. Ibu adalah guru pertama bagi seorang anak. Karakter yang terbentuk oleh seorang anak itu adalah hasil didikan dari orang tuanya, dan itulah yang mereka bawa ke sekolah. Nah, ketika anak di sekolah tidak mau mendengarkan kata gurunya dan mempunyai karakter yang keras, apakah ibu sudah benar mendidik anak belum di rumah? Begitu loh. Kalau ibu fokusnya membahas soal pendidikan dengan menekankan bahwa ibu adalah seorang sarjana hukum, itu menurut saya sangat tidak relevan ya. Karena ibu sarjana hukum, bukan sarjana pendidikan. Saya sangat sedih sekali dengan apa yang terjadi di negeri ini. Salah satunya peristiwa yang terjadi saat ini. Ibu ini adalah seorang sarjana hukum, di mana profesi beliau itu tidak jauh dari advokat, notaris, pengacara, hakim, yang mana penghasilan beliau itu sangat mencukupi dan berlebih bahkan. Berbeda dengan seorang guru yang dituntut untuk perfeksionis dalam mendidik anak di sekolah, ya, agar anak menguasai materi yang ada di sekolah, ya, membentuk karakter anak agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Karena anak-anak muda saat ini adalah generasi penerus bangsa, calon pemimpin bangsa ke depannya, tetapi mendapatkan penghasilan yang sangat tidak layak, apalagi dengan guru honorer. Ditambah mereka, para guru ini mendapatkan tekanan dari orang tua murid. Ya, seperti inilah yang terjadi saat ini. Miris sekali. Saya juga nggak tahu ya memar anak ibu ini sebesar apa gitu. Apakah sampai patah tulang atau seperti apa gitu. Sampai-sampai beliau emosi ya, dan lupa bahwa merekam seseorang tanpa izin itu ada undang-undangnya loh. Gak, apalagi ini di-up ke media sosial, ke dunia maya. Tapi nggak tahu lah ya,
Karena saya orang awam, kalau saya salah tolong dikoreksi di kolom komentar. Buat teman-teman yang mengerti soal hukum atau sarjana hukum, silakan ditulis di kolom komentar. Apakah motifnya untuk barang bukti? Kalau menurut saya seharusnya yang menjadi barang bukti itu adalah video ibu itu ketika merekam anaknya yang dalam kondisi memar. Itu menurut saya. Kalau saya salah ya tinggal dikoreksi aja di kolom komentar. Itu yang buat saya sedih aja ya dengan yang terjadi di negeri ini gitu. Ditambah lagi isu-isu tahun 2024 akan ada lagi nih ya berita-berita dari elit global lah nih bahwa akan ada virus yang lebih mematikan dibanding COVID-19. Apa yang terjadi saat ini, jadi bingung. Kepada yang mulia, Ibu Sarjana Hukum, yang terhormat Ibu Sarjana Hukum, entah itu beneran sarjana hukum, saya pun nggak mau tahu. Dan gini, Ibu, di saat seorang guru mengajar, itu dia udah tahu apa yang harus diajarkan. Di saat seorang murid melakukan kesalahan, sudah diperingatkan berkali-kali, dikasih teguran berkali-kali, tapi kalau dia ngelonjak, ngelawan, jangan salahkan gurunya nyubit atau negur. Kalau ibu gak mau anaknya ditegur, dididik, dicubit, ada kok bu, gampang mudah syaratnya. Ibu dirikan sekolah sendiri, ibu yang jadi gurunya, ibu yang ngajar, ibu siapin rapotnya, ibu siapin kelulusannya, dan ibu siapin materinya juga untuk ujian nanti. Itu lebih bagus bu, lebih simpel. Jadi anak Anda nanti akan selalu sama Anda manja-manja, gak tahu deh nanti anak Anda gedenya seperti apa. Ingat bu, dalam 24 jam lebih banyak pendidikan anak itu ada sama orang tua. Guru hanya sepersekian jam aja. Kalau ibu nggak terima dengan itu, coba deh ibu 1 bulan aja ngajar di sekolahan itu, ngajar murid-murid dengan berbeda karakter, dengan berbeda adab dan tingkah lakunya. Masa ibu nggak paham sih? Kalau udah sarjana hukum kan tahu pola pendidikan dulu. Anda seorang ibu loh ya. Saya juga sama. Saya seorang bapak. Saya anak tahun 80-an, tahun 90-an, paham bagaimana rasanya. Dulu saya kalau melakukan kesalahan di kelas, kok sampai dicubit, dijewer, sama dipukul sama guru, saya ngadu sama bapak ibu saya, sampai rumah, bukannya saya dibelain, mungkin saya balas sama orang tua saya, gantian saya dicubit dan dijewer dan dipukul sama orang tua saya. Itu wajar, karena saya salah. Ingat, berani karena benar, takut karena salah. Ya saya takut gak ngadu karena saya salah. Dan lucunya seperti ini, ibu ingin anak Anda pandai, bagus, cakap, tapi kesejahteraan guru 0-0, gak ada yang diabaikan. Kedua, guru udah mendidik dengan bagus, ibu maki-maki, ibu marah-marah. Ibu kayaknya gak ada berhentinya berkata-kata, gak ada remnya, gak ada titik komanya dalam bicara. Ternyata bener ya, setinggi-tingginya ilmu seseorang walaupun dia sarjana, belum tentu adabnya juga bagus. Ternyata adab itu lebih bagus daripada ilmu. Utamakan adab dibanding ilmu. Coba deh ibu ikutin saran saya. Siapa tahu berhasil sama ibu. Sekian dari saya, Ibu Sarjana Hukum yang terhormat. Makasih. Ras yang paling terkuat dalam menyelesaikan masalah di muka bumi ini adalah mama. Tidak gitu juga kali. Tetap aja harus pakai otak dan akal sehat. Jangan kayak si ibu ini. Datang bertujuan untuk mengklarifikasi sama Pak Guru masalah badan anaknya yang memar-memar. Bu, pendidikan ibu boleh tinggi, sarjana hukum, tapi tetap adab dan sopan santun harus dipakai. Adab dan sopan santun itu nggak harus ke orang yang lebih tua aja loh bu. Dalam menyelesaikan masalah juga tetap harus pakai adab. Harusnya ibu telah dulu kronologisnya seperti apa. Jangan hanya dengar cerita dari si anak, biar imbang. Bu, anak lahiran tahun 80-an ketawa loh lihat video ini. Zaman dulu, kalau kita kena sentil telinga, kena pukul bapak guru atau ibu guru, terus curhat bilang ke orang tua, bukannya ibu guru atau bapak gurunya yang dimarahin, kitanya yang ditambahin. Anak zaman dulu sama anak zaman sekarang beda bu. Anak zaman sekarang pintar bohong. Jadi dalam menyelesaikan masalah, ibu pastiin dulu kronologisnya seperti apa. Jangan tutup mata, tutup telinga. Saat anak kita melakukan kesalahan, nasehatin dia untuk masa depannya. Jadi seorang guru itu tidak mudah loh bu. Banyak sekali ujian dan tantangan yang harus dihadapi.
Apalagi yang menjadi anak didik mereka sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 3. Luar biasa mantapnya. Kita sebagai pengguna media sosial emang tidak tahu kronologis secara detailnya seperti apa. Kita hanya bisa memberikan statement opini kita, apa yang kita lihat di video. Maka dari itu, selesaikanlah masalah dengan bijak. Pendidikan dan titel boleh mumpuni, tapi tetap adab dan sopan santun itu lebih tinggi. Salam.